li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa a'inna lis-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an, wa qanni'na bil yasir minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita kembali mengkaji tentang puasa, salah satu ibadah yang Allah ta'ala wajibkan kepada hambanya, salah satu ibadah yang Allah ta'ala inginkan menjadi perkara-perkara yang menaikkan derajat kita, salah satu ibadah yang bukan cuman umatnya Nabi Muhammad saja yang mendapatkannya, tapi mulai dari umat-umat terdahulu pun diwajibkan sama Allah ta'ala untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar kita menjadi hamba-hamba yang punya kontrol diri, agar kita menjadi hamba-hamba yang memiliki diri kita secara utuh, tidak dikendalikan oleh dunia, tidak dikendalikan oleh emosi, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak menjadi permainan dari permainan-permainannya setan. Maka kita salah satu ibadah yang Allah ta'ala berikan untuk mendidik kita yaitu adalah ibadah puasa. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang sudah sekitar 2 minggu lagi kita akan memasukinya, kita landaskan ibadah kita dengan keilmuan. Kita landaskan ibadah kita dengan perkara-perkara yang menjadi mindsetnya Nabi, menjadi cara fikirnya Nabi atau pola pikirnya Nabi. Sehingga ibadah kita jauh dari sesuatu yang akan merusaknya, jatuh dari segala sesuatu yang akan membatalkannya, dan jauh dari apa-apa yang diinginkan setan di dalam sebuah ibadah. Karena setan itu enggak melulu tujuan utama setan memang istilahnya menjauhkan manusia dari ibadah secara utuh, secara keutuhan. Tapi kalaupun mereka enggak mampu untuk melakukan itu, maka mereka ingin merusaknya dari dalam. Maka kita butuh ilmu, kita butuh panduan, kita butuh cara pola pikir yang bisa menjauhkan kita dari segala sesuatu yang merusaknya. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang arkanus siyam atau rukunnya puasa yang harus ada di dalam puasa kita, yaitu 2 perkara. Yang pertama adalah niat, yang pertama adalah niat, kudu ditoto niate. Makanya jangan pernah bosan untuk berniat. Jangan pernah bosan untuk mendatangkan niat atau menghadirkan niat. Kita sebelum ngaji mesti nawaitu ta'allum wa ta'lim. Ya Allah, saya niat belajar, saya niat ngajar, saya niat ngambil faedah, saya niat untuk memberikan faedah, saya niat untuk istilahnya memperbaiki diri, saya niat untuk memperbaiki orang lain yang ada di sekitaran saya. Itu kita niatkan dari awal agar niat kita ini menjadi sesuatu yang lurus, menjadi sesuatu yang lurus. Jadi jangan mau ngapain aja, yang pertama kali harus kita lihat niatnya. Tujuan kita ini ngapain? Saya mau ngaji, tujuannya apa? Saya mau sholat, tujuannya apa? Saya mau puasa, tujuannya apa? Saya mau berangkat umroh, haji misalkan, tujuan kita apa? Saya zakat, sedekah, tujuannya apa? Karena itu rentan sekali terkontaminasi dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi kudu ditoto niatin. Kalaupun misalkan kita belum ngerti caranya niat, ya Allah, saya bahkan belajar caranya niat aja nggak ngerti ya Allah. Gimana? Taklikkan aja sama orang-orang sebelumnya kita. Taklik itu artinya adalah menggantungkan niat kita dengan niat-niat orang sebelum kita. Ya Allah, saya nggak ngerti caranya niat, tapi yang pasti saya pengen ibadah saya ini dengan niat yang sama seperti yang diniatkan sama Nabi, seperti yang diniatkan sama para istrinya Nabi, seperti yang diniatkan sama para sahabatnya Nabi. Salah satu sahabatnya Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau itu mengatakan, innama ana aqumu wa anam. Saya ini manusia, dan manusia itu ya ada tidurnya, ya ada bangunnya. Ya ada tidurnya, ada bangunnya. Setelah itu katanya beliau,
saya tidur dengan niat saya bangun. Istilahnya gini, ya Allah, setiap kali saya mau tidur, saya meniatkan agar tidur saya ini menjadi sesuatu yang bisa memperbaiki bangunnya saya. Saya kalau lagi bangun ngapain? Pikiran. Saya lagi bangun ngapain? Ngaji. Saya lagi bangun ngapain? Masak, misalkan ibu-ibu bersihkan rumah, ngopeni suami, ngopeni anak-anak dan lain sebagainya. Jenengan ketika mau tidur niatkan, ya Allah, saya tidur biar bangun saya ini jadi sesuatu yang lebih baik. Dan para ulama mengatakan barang siapa yang man ta'addaba bi adabin naum sara naumuhu yaqdh. Barang siapa yang meniatkan dengan tidurnya ini perkara-perkara yang baik, apalagi ditambahi dengan adab-adabnya tidur. Adabnya tidur itu sebelum kita ngeletak kasurnya dikebati dulu. Habis itu tidur miring ke sebelah kanan, baca doa tidur, baca Al-Ikhlas, baca Muawwidzatain, baca surat Al-Kafirun, surat Kul itu, semua kul itu, kulhu, kuliah 2 sama kuliah 3 berarti, kulhu, kul a'udhu, jadi pokoknya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Kafirun itu jangan sampai lepas dari kita sebelum tidur. Katanya para ulama, sara naumuhu yaqdh, tidurnya dia dapat pahala. Tidurnya dia kayak orang lagi bangun. Dia tercatat di dalam tidurnya ini sebagai seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini kudu dibenak nih, harus dibenerin. Dan kita harus mawas diri dengan segala macam yang tersirat di dalam niat-niat kita. Kalau ada yang jelek-jelek dihilangkan. Jadi niat. Setelah itu yang kedua adalah menghindari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, dalam keadaan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, atau dalam keadaan yang terpaksa, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang-orang yang belum sempat belajar, dan dia berada di negeri yang jauh dari ulama, maka itu misalkan ada kesalahan-kesalahan kecil di dalam ibadah orang tersebut, maka ibadahnya ini tetap dianggap sah. Seperti yang pernah saya ceritakan juga, dulu guru saya pernah, dari salah satu guru saya itu orang Australia. Beliau itu mengatakan dulu di awal-awal saya masih kecil itu, saya Islam dari kecil, tapi ulama itu masih sedikit, orang ngajar itu sedikit, ustadz itu sedikit. Maka orang Australia dulu itu kalau sholat Jumat di hari Minggu. Jadi Jumatannya hari Minggu, karena mereka ngiranya sholat Jumat itu ya di hari libur. Kalau di negeri Arab kan liburnya Jumat. Kalau di negeri kayak biasa-biasa kayak kita kan liburnya hari Ahad. Jadi dikiranya sholat Jumat itu dilakukannya di hari yang libur. Maka mereka bikin Jumatan di hari Ahad. Gimana ini? Salah ini selama bertahun-tahun Jumatannya dino Minggu pripun? Gak apa-apa. Apa wajib diqodoi? Boten. Karena memang tidak ada ulama yang menyampaikan hal tersebut sampai kepada mereka. Tapi kalau di Indonesia nggak mungkin sampai pelosok-pelosok ada ulama, kecuali tinggalnya di gunung, gunung Petit, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang yang menyampaikan dakwah ke sana. Maka misalkan ada kesalahan-kesalahan, maka itu dimaafkan untuk mereka. Sekarang kita masuk ke mubtilatus shaum. Jadi perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ini para ulama membaginya menjadi dua. Ada yang namanya muhbitat, ada yang namanya muftirat. Ada yang namanya muhbitat. Muhbitat itu artinya menggugurkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi kosong dari pahala. Ndak enek pahala nih. Katanya Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash.
Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar sama haus saja. Ya, cuman lapar sama haus saja. Jadi ibadahnya ini puasa, tapi puasanya ini kosong. Oke, puasanya ini kosong, nggak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana? Puasa yang model seperti itu gimana? Puasanya tetap sah, tapi nggak ada pahalanya. Jadi artinya dia tidak wajib untuk mengqadai puasa tersebut, ya, tidak wajib diqadai puasa. Kalau batalnya ini lewat al-muhbitat, lewat jalur yang pertama ini, ya, lewat jalur yang menggugurkan pahala puasa, ya, puasanya tetap sah, nggak wajib untuk diqadha, tapi nggak ada pahalanya. Di dalam salah satu hadis juga Nabi Muhammad mengatakan khamsun yuftirnas shaim. Oke, jadi bahkan pakai kata-kata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Ada 5 perkara yang membuat seseorang itu berbuka. Oke, membuat seseorang ini koyok wong buka, kayak orang yang enggak puasa. Yaitu al-kadzib wal ghibah wan namimah wan nadhar bi syahwah wal yaminul kadzibah. Ini katanya Nabi. Yang pertama adalah bohong, ghibah, namimah, melihat sesuatu yang haram, ya, melihat sesuatu yang haram, dan juga al-yaminul kadzibah atau sumpah palsu. Oke, para ulama menafsirkan perkataannya Nabi ini pakai Nabi Muhammad pakai kalimat khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara yang membuat seseorang itu berbuka. Oke, tapi para ulama mengatakan yang dimaksud membatalkan puasa di sini adalah membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal. Tapi pahalanya batal. Jadi 5 perkara, 6 perkara ini yang membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah namimah, al-ghibah wan namimah wal kadzib, bohong, wan nadhar lima yahrum aw lima yahillu bi syahwah, melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu, dan yang terakhir adalah qauluzur wal fuhsyu wal amalu bih. Persaksian palsu. Jadi bukan cuma sumpah palsunya saja yang membatalkan puasa, tapi juga syahadatuz zur atau bersumpah dengan sumpah palsu itu juga membatalkan pahalanya puasa. Makanya ini harus lebih kita perhatikan. Makanya saya taruh di awal. Dan semuanya kaitannya pakai ini, Bu. Semua kaitannya pakai lisan. Dan perempuan ini masalah utamanya juga di sini. Masalah utamanya juga di lisan. Kalau orang laki itu sering-sering pilih menang. Kalau ibu-ibu, apalagi datang ini informasi dari salah satu dokter, perempuan itu sehari harus ngomong 1000 berapa kalimat gitu. Saya baru dengar itu. Terus apa kabar perempuan-perempuan yang pendiam-pendiam? Masa semuanya harus ngomong? Masa semuanya harus ngomong? Ya mungkin kalau ada penelitian saintisnya, silahkan mempercayainya. Tapi saya masih percaya bahwasanya perempuan itu juga bisa menjadi perempuan yang pendiam. Bisa kok, nggak ngomong banyak itu bisa. Nggak ngomong sana sini itu bisa kok. Karena kadang-kadang jadi pelampiasan. Aku kudu ghibah, kudu ngomong newong, akhirnya keluar ya ghibah syar'i. Ghibah syar'i, ghibahnya kudungan. Jadi istilahnya ini kalimat-kalimat semacam ini harus istilahnya pertanggungjawabannya besar. Pertanggungjawabannya besar. Jadi yang pertama, makanya katanya Nabi, kalau misalkan kita ini tersulut emosi atau pengen melakukan sesuatu yang jelek-jelek ketika kita puasa, utamanya kalau puasa itu puasa wajib, utamanya adalah puasa wajib, maka selalu ingatkan diri, inni shaim. Dijak ngelencer, ayo berngaji riba. Ayo bang ngaji ngomong niku ya nek masalah kene. Nah, sini pertama bahas masalah, 10 menit kedua
ganti topiknya. Bukan lagi ngomongin tentang masalah itu, tapi ngomongin sesuatu yang lainnya. Jadi ini kita harus sangat berhati-hati. Nabi Muhammad itu orang yang paling indah kata-katanya. Orang yang paling indah kalimat-kalimat yang keluar dari diri beliau. Beliau sangat-sangat menjaga apa yang keluar dari lisannya. Apa yang keluar dari lisannya ini sangat dijaga sekali sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini sesuatu yang saya lihat sudah semakin langka. Orang sekarang bahkan keren-kerenan dengan kalimat-kalimat yang enggak baik. Keren-kerenan dengan panggilan-panggilan yang buruk. Misuh jadi kayak tren. Jadi ngomong jelek itu kayak menunjukkan identitas yang aku keren. Lek wis ngomong jelek itu keren. Padahal katanya Nabi, berapa rubah kalimatin, berapa banyak orang ini dihisab sama Allah Ta'ala gara-gara satu kalimat. Yahwi bihi ila jahannam, yang satu kalimat ini karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, dia nggak tahu gimana jawabnya, apalagi sampai menyakiti orang dan lain sebagainya, bikin orang ini masuk dan tinggal di dalam neraka jahanam kurang lebih selama 700 tahun. Cuman mempertanggungjawabkan satu kalimat. Ada sahabat nanya, ya Rasul ausini, ya Allah kasih wasiat saya ya Rasul. Katanya Nabi, la tasubbanna ahadan, jangan kamu nyaci siapapun. Jangan kamu mencaci siapapun. Nabi Muhammad itu bukan cuman nggak pernah nyaci manusia, Bu. Nyaci manusia nggak pernah, nyaci benda nggak pernah, nyaci sesuatu hewan atau apa yang jadi peliharaannya Nabi nggak pernah dicaci sama Nabi. Ketika istrinya beliau mecahkan piring, katanya Nabi, innalahum ajalun ka ajalina. Ini piring juga punya ajal seperti kita manusia punya ajal. Nggak usah diseneni. Anak jenengan meleset nih piring atau gelas, pecah tuh neh Bu, pecah beli lagi. Jenengan lo beli sabun aja lo dapat piring. Ngapain anak kita? Cuman berapa piring itu harganya berapa? Kok anak-anak kita harus nanggung sakitnya hati gara-gara mereka melakukan sesuatu yang mereka nggak sengaja. Dan mereka anak-anak, istilahnya anak kecil itu bahkan nggak ditulis catatan keburukannya sama Allah Ta'ala, nggak ditulis. Lah kok jenengan mempermasalahkan mereka? Jadi dipikir lagi, pakai mindsetnya Nabi. Rasulullah nggak pernah nyaci siapapun. Bahkan ketika beliau bepergian, ketika beliau pulang dari peperangan, ada kelompok perempuan yang ikut di dalam perjalanan tersebut. Ada satu ibu-ibu, yang punya onta ini agak rewel, ontanya agak rewel. Akhirnya dipukul sama ibu tersebut sambil dilaknat-laknat. Dasar kamu onta begini, dasar kamu onta begini, dasar kamu onta begini. Lewat Rasulullah langsung turun setelah itu bilang, kamu ibu, ambilan barangmu semuanya. Ambil barangmu yang ada di atas unta itu semuanya ambil. Diambil sama ibu itu tadi. Gak ngerti jawabannya sih kan? Ambil. Setelah itu suruh pergi aja untamu. La yamshi ma'ana naqatun mal'unah. Gak boleh ikut rombongan kami seekor unta yang sudah mendapatkan laknat dari seseorang. Kapokmu kapan? Suruh siapa? Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia jalan sama bawa semua barang-barangnya, untanya disuruh tinggal. Ini Rasulullah. Jadi bahkan beliau nggak rela kalau hewan-hewan itu dicaci maki, karena semuanya makhluknya Allah. Semuanya ciptaannya Allah. Semua dibikin sama Allah Ta'ala secara mendetail. Apa haknya kita di dalam mencaci itu semuanya? Apa haknya? Orang melok gawe, orang melok ngopeni, orang melok menumbuhkan mereka, gak ikut-ikutan kita. Kenapa kok kita harus mencaci maki semua hal tersebut? Ini Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan, sesungguhnya lisan itu adalah dalil. Lisan itu adalah penanda dari apa yang ada di dalam hati. Jadi hati itu semacam inak, semacam wadah. Dia apa yang dia keluarkan itu menunjukkan gimana isi hatinya orang tersebut.
Kalau yang keluar air berarti isinya air. Kalau yang keluar kopi berarti isinya kopi. Kalau yang keluar teh isinya teh. Kalau yang keluar air comberan berarti isinya juga air comberan. Oke. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu kenapa kok bisa beliau itu punya lisan terindah? Karena beliau punya hati terindah. Setiap kali kita mengindahkan hati kita, maka yang keluar dari lisan kita juga adalah sesuatu yang baik. Oke. Jadi perbaiki lisan. Oke. Kufa alaika hadza, katanya Nabi. Bahkan beliau sambil megang lisannya. Katanya para sahabat, ya Rasul, kalau kita pengen selamat ini gimana? Kufa alaika hadza. Ini dijaga. Lisan ini dijaga. Kufa alaika hadza, kufa alaika hadza, kufa alaika hadza. Ini lisan pegang, lisan pegang, lisan pegang. Ojo sembrono di dalam berbicara. Jangan ngomong dulu baru mikir. Jangan ngomong dulu baru mikir. Mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru ngomong. Totonan. Salah satu sahabat Nabi juga Abu Darda mengatakan, ta'allamus sukut kama tata'allamunal kalam. Katanya beliau, belajarlah kamu diam sebagaimana kamu belajar ngomong. Dulu kamu nggak bisa ngomong, habis itu kamu belajar satu kata. Habis lancar ngomong malah ngomong terus. Sekarang tugasnya kita belajar menang. Orang diem itu mesti selamat. Orang diem selamat bu. Wong dak enek sing diomong nih. Tapi yang banyak salah ini biasanya yang banyak ngomong. Ini yang berdiri di sini, yang duduk di sini paling agak salah ini. Dengan tungaknya ya selamat ning akhirat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ghibah. Jadi yang pertama yang membatalkan pahala puasa ini ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu dzikra akhokal muslim bima yukrih. Kamu berbicara tentang saudaramu, kamu berbicara tentang temanmu, berbicara tentang orang lain dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau yang dia suka nggak apa-apa. Kalau sesuatu yang bikin dia senang, kita bicarain sesuatu yang bikin dia senang, maka silahkan bicarakan. Tapi kalau enggak, maka jangan dibicarakan. Ini yang dikatakan Nabi. Allah Taala mengatakan walayang tabba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah. Jangan kamu itu ngomongin orang lain, jangan ghibah di belakang. Ghibah itu mesti di belakang. Kalau ngomong di depan itu namanya nyelatu. Kalau ngomong di depan itu namanya mencaci, namanya memaki. Tapi kalau ngomongin di belakang itu baru namanya ghibah. Kenapa sih kita kok nggak boleh ghibah? Karena katanya Allah Ta'ala mengatakan, manusia ini, orang Islam ini, orang Islam kita sesama Muslim harus saling menjaga 3 perkara. Damuhu, wa maluhu, wa irduhu. Jadi satu sama lain saling menghargai ini di dalam apa? Darahnya sesama muslim. Gak boleh kita menghalalkan darah orang Islam, itu gak boleh. Nganggep orang Islam kafir itu gak boleh. Nganggep orang Islam itu sesat gak boleh. Nganggep orang Islam melakukan sesuatu yang memasukkan dia di dalam kekufuran gak boleh. Orang ahli sujud dibilang kafir gak boleh. Orang ngomong la ilaha illallah dianggapnya murtad, gak boleh. Jadi apalagi sampai nyuruh orang melakukan pertumpahan darah, bikin perang, bikin sesuatu yang beresiko, bikin perpecahan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat-sangat diharamkan. Jadi orang Islam itu mulia di dalam darahnya, mulia di dalam hartanya. Gak boleh diambil secara semena-mena, gak boleh. Dan yang ketiga, harga dirinya. Harga dirinya. Mau di depan kita atau di belakang kita, kita harus saling menjaga harga diri orang lain. Gak oleh dilok nih. Bahkan diribahin aja gak boleh. Delokon wong kuwi, budal ngaji, klambine roke kuning, durane ijo, jilbabe oranye, koyok pasar malam, kayak jemuran dipakai semuanya. Itu sudah ghibah.
Nggih, itu sudah riba. Sayyidah Aisyah itu pernah ditegur dan Nabi Muhammad marah semarah-marahnya ketika Rasulullah baru nikah dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu putrinya seorang pemuka Yahudi. Nggih, masuk Islam dinikahi sama Nabi. Nggih, cantik luar biasa. Sayyidah Sofiyah cantik, masih muda, kinyis-kinyis lah istilahnya. Janda tapi masih muda sekali. Katanya Sayyidah, biasa nggih, madunya kan ngiri. Nggih, Sayyidah Aisyah bilang Sofiyah itu cantik. Tapi sayangnya ngene. Nggih. Sayangnya ngene. Pakai isyarat loh, bukan pakai kata-kata. Ngene itu gimana maksudnya? Ndek, nggih. Jadi kalau misalkan tinggi titik, sempurna kecantikannya. Nggih. Katanya Nabi Muhammad, wahai Aisyah, nggih, kalimat yang keluar dari kamu itu kalau misalkan dirembesne ke dalam lautan, la ghayyarathu, itu akan merubah lautan. Nggih. Dari sesuatu yang tenang menjadi sesuatu yang bergejolak. Jadi dari sesuatu yang gak ada warnanya akan berubah menjadi berwarna. Dari yang gak ada baunya akan berubah menjadi bau luar biasa. Gara-gara kalimat itu tadi. Ini kita segojangan, Bu. Anak wong liwat dikomentari, anak wong kesandung syukur. Jadi ada orang lagi susah, bukannya ikut susah tapi malah tepuk tangan lah kalau gitu. Delok wong kuwi. Duduk di pinggir jalan, nggih, karo mam gedang goreng, karo ngeteh. Iki kerjaannya ngomentari orang yang lewat. Penggaweane sapa iki? Al-ghibah, nas'alullah salamah. Jadi ini puasa jangan sampai ghibah lho, Bu ya. Nggih, jangan sampai ghibah. Nggih, batal posone. Nggih, batal puasanya. Ya kita istilahnya kalau lupa gimana Ustazah? Ya, muga-muga istilahnya masuk ke golongan yang ini tadi. Nggih, kalau lupa enggak dianggap sama Allah taala. Nggih, tapi ojo kerepen, mosok lali kerep ghibah, lali neh. Nggih, ghibah ini yang pertama harus kita hindari. Yang kedua adalah namimah. Nggih, kalau namimah ini apa? Namimah itu naqlul kalam, nggih, naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Mindahkan satu omongan kepada orang yang lainnya lagi dengan niat fitnah. Dengan niatan menyebarkan fitnah. Katanya Nabi, inna a'amma adabil qabr, mayoritas orang di kuburan itu diazab sama Allah Ta'ala karena dua perkara. Perkara yang pertama karena dia tidak menyelesaikan toharohnya. Jadi nggak menyelesaikan cara dia bersesuci. Pipis, jadi teledor ketika habis kencing atau habis BAB itu nggak dituntaskan. Sehingga dia dikira sudah selesai, ternyata belum selesai. Dikira sudah selesai, ternyata belum selesai. Akhirnya ketika dia berdiri mungkin kencingnya masih keluar lagi, atau ada kotoran-kotoran yang nempel di kemaluannya. Nanti dia pakai bajunya kena najis. Dia nanti sholat bawa najis. Dikira dia sholat ini sah, ternyata enggak sah. Kenapa? Karena teledor di dalam toharohnya. Makanya kita kalau kencing atau BAB yang tuntas, yang tuntas. Setelah itu toharohnya juga harus tuntas. Kalau laki-laki nuntasinnya gimana? Falyuntir zakarahu thalatha marrat. Dikatakan sama Nabi, disuruh giniin zakarnya 3 kali. Maaf. Jadi kemaluannya ini disentil, tik 3 kali. Loro saya nggak tahu, saya jangan tanyakan sendiri. Jangan tanyakan sama yang punya zakar. Jangan tanyakan sama yang punya kemaluan. Jadi suruh nyentil 3 kali. Anak-anaknya jenengan yang laki-laki diajari. Jadi kalau kencing yang tuntas, biar nggak ada yang tersisa di kemaluannya dari kotoran. Utamanya lagi kalau sudah sunat. Kalau belum sunat memang ketinggalan terus. Memang ada bagian yang nggak bisa dicuci. Ada bagian yang selalu makanya anak laki-laki yang belum sunat nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam karena ada kotoran yang tersisa di tempat tersebut. Sunat dulu baru boleh jadi imam.
Itu yang pertama. Yang paling banyak bikin orang itu diadab sama Allah Ta'ala dikubur. Lalu yang kedua, man yamshi bin namam, orang yang jalan di atas muka bumi ini dengan namimah. Senengane bikin perpecahan, sukanya memprovokasi. Sukanya memprovokasi, sukanya mindahin omongan dari sini ke sini. Pengennya apa? Pengennya ben wong-wong iki tukaran. Ini orang kalau dilakukan ketika kita puasa, batalin pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Dan kita kalau ketemu sama orang-orang macam ini, Bu, dihindari aja. Nahjurhu. Paling aman itu tidak usah punya hubungan sama orang-orang semacam itu. Karena bisa dibilang orang semacam itu mukanya dua. Di depan kita kayak baik-baik saja, tapi di belakang kita awakmu lo ngene-ngene. Lah orang damai-damai dipecah, orang nggak ada apa-apa diprovokasi. Cuman gara-gara satu kelompok pakai kunut, satu kelompok nggak pakai kunut, ini lo dalile ngene. Akhirnya bikin kisruh, bikin ini. Ini orang yang jalan di atas muka bumi ini bin namam. Ajarannya Nabi itu ajaran damai. Maka orang yang mendapatkan ajarannya Nabi akan merasakan kedamaian di dalam dirinya. Yang sudah damai ini jangan dikasih keruh-keruh. Jangan dikasih sesuatu yang bikin mereka ini terpecah-pecah. Jadi dan sesungguhnya kalau kita mendengarkan sesuatu dari orang lain, dengar sesuatu dari orang lain, ini yang nyakit. Kalau misalkan jenengan mendengarkan, lagi tenang-tenang ini, ada kabar yang bilang, Bu, kamu itu loh sama teman-teman SMA-mu digini-ginikan misalkan. Ini sebenarnya yang menyakiti kita kan bukan yang ngomongin kita. Yang menyakiti kita yang nyampein kalimat itu ke kita. Kalau yang diomongannya orang, semua orang itu diomongin, Bu. Makanya saya prinsipnya Allah yang menentukan, kita yang ngelakoni, kita ngelakoni. Allah yang menentukan, manusia yang komentari. Dan komentator itu selalu ada. Komentator itu jangan mau nyari tempat nggak ada orang komentar itu nggak ada. Semua orang pasti jadi omongannya orang. Semua orang pasti jadi omongannya orang. Tapi yang pasti jangan sampai kita jadi komentator itu. Jangan kita yang jadi komentator, kamu komentar. Jadi kita yang jalani, Allah yang menentukan, manusia yang komentari. Komentar-komentarnya orang itu, Bu, kalau dia ngomongin kita tentang keburukannya kita, tentang aibnya kita, gugur loh, Bu, dosanya kita. Digugurkan sama Allah Ta'ala dosanya kita, dilimpahkan dosa kita ke orang-orang yang ngomongin kita. Jadi sebenarnya selama nggak nyampe ke kita, nggak usah nyari-nyari. Nggak usah nyari-nyari. Nah, yang sebenarnya nyakitin kita ini siapa? Bukan yang ngomongin kita, karena itu sesuatu yang lumrah. Tapi yang nyampaikan kalimat itu ke telinga kita. Ini yang namanya namam. Ini yang namanya tukang fitnah. Ini yang namanya tukang nebar kericuhan. Yang suka bikin umat ini gaduh. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, diketoki, ustadz ini ngomong dipotong, ustadz ini ngomong dipotong, ustadz ini ngomong dipotong, habis itu digabung-gabungkan, seakan-akan mereka tengkar, seakan-akan mereka berdebat. Padahal satu di mana, satu di mana, satu di mana. Satu ngomong mungkin tentang apa, satu ngomong tentang apa, digabung jadi satu. Ini yang paling berdosa siapa? Yang ngedit itu tadi. Yang ngedit video, bikin sesuatu yang semacam itu yang paling banyak dosanya, karena dia itu adalah seorang namam. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin hamazim masya'im binamim. Jangan pernah taati orang yang sukanya sumpah palsu, yang jalan di atas muka bumi ini bin namimah, dengan memecah belah umat. Makanya saya kalau ketemu sama orang semacam ini, pilih ndak kenal pisan. Kalau punya teman seperti itu di kontak WhatsApp saya, tak bisukan. Kalau perlu tak blokir sekalian. Jadi yang sukanya nyampe-nyampekan saja begini, jangan diginikan. Atau tentang orang lain, kelompok ini begini, tak blokir. Karena mereka sebenarnya yang bikin keributan.
Orang umat ini tenang-tenang aja sebenarnya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain itu nggak ada masalah. Satu kelompok, kalaupun ada masalah itu masalah kecil-kecil, masalah pribadi-pribadinya mereka sendiri. Selama mereka nggak ngomong sama saya, selama mereka nggak curhat sama saya, berarti saya anggap jenengan bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, mampu menangani itu sendiri, mampu menghandle itu sendiri, dan itu sangat-sangat meringankan saya. Jenengan bayangkan kalau ini semuanya minta curhat, pusing saya. Pusing saya. Jadi selama jenengan bisa nangani masalah sendiri, handle sendiri. Nah, nanti kalau memang butuh, apalagi masalah hukum, masalah hukum yang saya tahu tentang yang dohir, Bu, yang batin-batin, yang masalah hati, saya juga nggak ngerti. Saya bukan dukun, saya bukan cinayang, saya bukan orang yang bisa ngerti tentang hal-hal semacam itu. Nah, yang nyampe ke saya akan saya tangani, yang nggak nyampe saya biarkan. Yang nggak nyampe nggak akan saya tangani. Jadi ini namam ini bahaya sekali. Dan tapi akan selalu ada. Akan selalu ada. Jangan di komunitas manapun ketemu orang semacam ini. Paling baiknya gimana? Dihindari, wala tutik. Dihindari. Istilahnya penghindaran itu adalah alternatif paling aman. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang semacam ini pemimpin. Namam itu jangan sampai jadi orang yang kita taati. Makanya Allah tak wala tutik, jangan kamu mentaati orang yang jalan di atas muka bumi ini bin namam, dengan namimah. Itu yang kedua. Batalin pahala puasa. Yang ketiga al-kadzib, bohong. Bohong itu besar kecilnya semuanya berdosa. Gede cilike kabeh dosa, Bu. Bohong itu apa? Wahwal ikhbar bi ghairil waqi', ngomongin sesuatu yang enggak sebenarnya. Ini warnanya putih, saya bilang, "Bu, ini loh warnanya hijau." Udah bohong. Ini sudah bohong. Bu, ini loh buku saya ini loh warnanya nggak ada yang percaya, dan itu adalah sebuah kebohongan. Jadi bohong itu besar kecilnya semuanya berdosa. Maka harus kita belajar untuk menghindari kebohongan. Sekecil apapun bohong tersebut, sekecil apapun, sama siapapun. Anaknya galuk mainan, ya nanti mamah belikan. Jangan janji, Bu, kalau nggak bisa menepati. Jadi anak-anak itu bukannya nggak inget, ngempet. Mamahe panggah ngapusi, jereke ditukokne, jereke dijak ke sini. Nah, itu semuanya sudah bohong. Rasulullah pernah negur Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ditegur ketika beliau manggil putranya. Namanya Abdullah. Ya Abdullah, ta'al. Abdullah, sini tak kasih sesuatu. Ibu kan sering gitu. Lele rini yo. Mamah punya ini. Mamah punya ini, tak kasih ini. Datang dia. Padahal cuma pengen manggil aja. Habis itu dijewer, dijak pulang, atau disuruh mandi, atau disuruh ini. Katanya Nabi, wahai Asma, kamu mau ngasih dia ini apa? Kamu mau ngasih anakmu ini apa? Ini ya Rasul, saya mau ngasih dia kurma. Katanya Nabi, kalau kamu manggil dia dengan ngiming-ngimingi sesuatu, tapi kok nggak mau kasih sesuatu itu, nggak ada sesuatu yang kamu berikan kepada anak tersebut, fakot kadzabti, berarti kamu sudah bohong. Dan itu kalau kamu lakukan terus-menerus, fayuktab indallahi kadzabah, kamu akan ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang pembohong. Itu cuma masalah gitu aja. Ditegur sama Nabi semacam itu. Jadi hati-hati. Apa yang keluar dari lisan kita ini benar apa enggak? Jujur apa enggak? Dan anak-anak itu nirukan kita, Bu. Jangan pengen anak-anaknya jadi anak-anak yang jujur. Jangan harus jujur duluan. Jangan pengen anak-anaknya jadi anak-anak yang benar omongannya. Kita yang harus benar dulu di dalam berucap. Hati-hati. Al-kadzib wa huwal ikhbar bi ghairil waqi'. Ada sahabat yang nanya sama Nabi, ya Rasul, ayasriqul mu'min, orang iman itu apa mencuri ya Rasul? Katanya Rasul, mungkin. Orang iman itu mungkin mencuri. Tapi ketika dia mencuri, imannya tercabut. Ayaznil mu'min ya Rasul. Orang iman itu apa
berzina ya Rasul? Katanya Nabi, mungkin. Orang mukmin itu mungkin berzina. Tapi ketika dia berzina, imannya tercabut. Ketika dia berzina, imannya tercabut. Setelah itu dia nanya, ayat dibul mukmin ya Rasul? Apakah orang iman ini bohong ya Rasul? Katanya Nabi, lah, enggak. Orang iman itu enggak bohong. Kalau dia berbohong berarti dia enggak beriman. Kalau dia berbohong berarti dia enggak beriman. Karena salah satu hal yang menjadi bukti terbesar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tidak mendustakan Allah. Dusta. Jadi orang yang berdusta, orang yang mendustakan Allah, berarti istilahnya gini. Orang ketika bohong berarti dia nggak percaya kalau Allah Taala ini mengharamkan atau membuat seseorang ini. Jadi kepercayaannya itu, kalau kepercayaannya seseorang itu runtuh, imannya juga habis. Imannya juga habis. Maka harga diri utamanya seseorang, orang beriman itu ya jujur. Orang Jawa kan juga begitu. Dibilang songkok ini istilahnya harga dirinya orang itu, manusia itu min lati, dari lisannya dia. Kalau lisannya bisa dipertanggungjawabkan berarti dia orang benar-benar orang. Tapi kalau enggak berarti enggak dianggap manusia, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Nah itu yang ketiga, bohong. Jadi kalau lagi puasa jangan sampai bohong. Yang keempat, an-nadhar lima yahrum aw lima yahil bi syahwat. Yang keempat adalah memandang sesuatu dengan syahwat, yang halal ataupun yang haram. Yang halal ataupun yang haram. Yang halal itu siapa? Suami kita. Satu-satunya yang dihalalkan sama Allah Ta'ala untuk kita lihat, bahkan sampai auratnya sekalipun, itu suami kita. Tapi kalau lagi puasa Bu, ojo delok. Lagi puasa jangan buka-bukaan. Eleh pengen bubujuan ae lho. An-nadhar bisyahwat. Ngelihat orang yang bukan mahram apalagi. Yang bukan mahram apalagi. Yang mahram aja enggak boleh. Melihat suami kita ketika kita puasa, auratnya mereka, misalkan, atau sesuatu bagian dari tubuhnya mereka yang bikin syahwat ini muncul, maka itu juga sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena takutnya kebablasan. Karena takutnya akan melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Imam Syafi'i pernah ditanya sama satu orang, masalah qublah, masalah nyium istri, ketika puasa. Ada satu orang nanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam, apa batal puasanya orang kalau mereka ini kalau nyium istri lagi puasa ini apa batal? Katanya Imam Syafi'i batal. Nyium tak itu batal. Yang kedua nanya, wahai Imam, apa boleh kalau nyium istri Ramadan boleh apa enggak? Oh boleh. Sing bingung muridnya. Pertama bilang enggak boleh, yang kedua bilang boleh. Katanya muridnya, wahai Imam, gimana sih kok yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh? Katanya Imam Syafi'i, yang pertama nanya saya itu, lagi tinggi-tingginya syahwat, manten anyar. Manten baru. Kalau saya bilang nyium istri itu dibolehkan, takutnya dia akan bablas melakukan sesuatu yang lainnya. Bablas melakukan. Kalau cuman sekedar ciuman sayang, salim, enggak apa-apa. Tapi kalau melihat sampai ke sesuatu yang diharamkan, apalagi sampai muncul syahwat, itu sesuatu yang haram. Yang kedua kok boleh, kenapa? Terus tuwek. Yang istrinya umur 70, suaminya umur 80. Kalaupun nyium itu cuma tanda sayang aja, sudah nggak keluar syahwatnya. Makanya istilahnya an-nadhar bisyahwah. Makanya di sini konteksnya adalah dengan syahwat. Jadi ngelihat seseorang yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram sama sekali, nggak boleh sama sekali. Jadi Ramadan nawa itu scroll artis K-pop, ganteng, wong ganteng, nggak boleh. Kalau misalkan sama yang halal, nggak boleh sampai bersyahwat. Kalau sama yang nggak mahram nggak boleh sama sekali. Kalau sama yang mahram nggak boleh kalau dengan syahwat. Dan ini juga membatalkan pahala puasa.
Nggih, an-nadhar bisyahwat, melihat dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Yang kelima al-yaminul kadzibah. Nggih, al-yaminul kadzibah, nggih, sumpah palsu. Jadi ini kadang banyak didapat kita temui sama para pedagang. Nggih. Jadi ngomongin barang dagangannya itu sampai sumpah-sumpah. Nggih. Kita mau beli jeruk, manis apa enggak ini, Pak? Sumpah Bu manis. Nggih. Sumpah manis. Jajal jenengan tilii. Nggih. Yang dikasih tile ini yang manis, nggih. Ini nanti kita kadung beli sekilo tiba kabeh kecut. Nggih. Ini gimana ini? Nggih. Ini namanya al-yaminul kadzibah. Nggih, sumpah palsu. Nggih. Katanya Nabi, orang ketika dagang dengan banyak bersumpah, itu memang bikin dagangannya ini tambah laris. Tapi yumhiqul barokah. Tapi barokahnya juga habis. Nggih. Jadi orang istilahnya jenengan dagang dengan banyak menawarkan. Jadi ada dua toko misalkan jejer, sama-sama jualan buah. Yang satu diem aja, yang satu ayo Bu, mari ini ayo dicicipi anu. Beneran ini semua buah saya bagus-bagus, semua buah saya fresh. Ini kan yang lebih laku kan yang cerewet. Oke, yang lebih laku kan yang banyak omong. Katanya Nabi, emang orang jualan pakai cara semacam itu banyak bikin dagangannya itu laku. Tapi kalau sampai dengan dia bicara ini tadi, dengan dia menawarkan ini banyak terselip kata-kata bohong ataupun juga sumpah-sumpah yang bohong, itu barokahnya dari dagangannya juga habis. Jadi mungkin dia banyak duit, dapat duit banyak, omsetnya naik. Istilahnya omsetnya dia naik, tapi barokahnya hilang. Berarti gimana Ustaz? Nggak boleh jualan kayak gitu? Boleh, tapi jangan sampai bohong. Kalau memang manis dibilang manis, kalau memang kecut dibilang kecut. Kalau memang baju kita ada cacatnya, bilang kalau ada cacatnya. Kalau misalkan jenengan jualan tas ataupun sepatu, kalau misalkan ada yang kegores atau ada yang nggak baik di situ, bilang, nanti dibilang, istilahnya nanti negonya tinggal gimana? Ini saya punya barang, masih baru, tapi mohon maaf ada cacatnya sedikit. Mau nggak kalau misalkan tetap beli tapi tak diskon misalkan 10%, tak diskon 15%, mau apa enggak? Kalau dia mau dibeli sah, sah istilahnya dagangannya. Tapi kalau diem aja, kalau didiamkan, pelanggan ini nggak ngerti tentang barang dagangan kita, maka berkahnya dari dagang itu hilang. Dan sesuatu kalau nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya, Bu. Sesuatu itu yang bikin ada nilainya itu ketika menjadi sesuatu yang berkah. Umur yang berkah, mau panjang ataupun pendek yang barokah, yang paling baik. Harta yang barokah. Ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah ini gimana? Bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Jangan ngerti tok tapi ndak enek sing diamal nih. Berarti barokahnya titik. Bukan berarti nggak ada berkahnya, tapi berkahnya itu sedikit. Jadi itu yang kita cari, al-yaminul kadzibah. Jadi kalau mau ngapa-ngapain jangan sampai sumpah dengan sumpah yang palsu. Bahkan sumpah secara keseringan aja sebenarnya nggak baik. Titik-titik sumpah. Titik-titik sumpah. Wallahi aku ngaji. Wong ngaji aja kok ndak wallahi. Wallahi aku enggak ngapusi. Wallahi aku arep jemput anakku. Wallahi bar iki mangan soto. Ngapain enggak baik itu. Jadi banyak sumpah itu enggak baik. Karena mesti kalau orang banyak sumpah nanti bakalan sering keplesetnya. Bakalan sering kepleset. Al-yaminul kadzib yang kelima. Lalu yang terakhir al-qauluz zur wal fuhsy wal amalu bih. Jadi ini masih berkaitan, sumpah palsu. Yang ini persaksian palsu. Jadi kita nggak bohong, kita istilahnya bohong tetepan, tapi kita mendukung seseorang di dalam keburukan dengan menggunakan sumpah palsu. Nah itu juga sangat-sangat berdosa di sisi Allah. Katanya Nabi, barang siapa man lam yada qaulaz zur wal amalu bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan atau persaksian palsu, melakukan sesuatu dengan kepalsuan, fala hajata lillah, maka Allah Ta'ala enggak
nggak butuh sama puasanya orang semacam ini. Dan itu ketika Rasulullah ditanya, ada sahabat nanya, ya Rasul, apa hukumnya qaulaz zur? Apa hukumnya orang yang bersaksi dengan persaksian palsu? Rasulullah dari yang pertamanya duduk, beliau langsung berdiri sambil mukanya merah, sambil mengatakan, jangan kamu berkata bohong, jangan kamu sumpah bohong, jangan kamu bersaksi dengan kebohongan. Allah Ta'ala nggak butuh sama ibadahnya orang semacam itu. Allah Ta'ala nggak butuh sama karena kalau sudah persaksian palsu itu yang didolimi itu orang banyak. Kedolimannya itu kedoliman yang nyata. Ada orang melakukan keburukan, kita melihat, kita jadi saksi dari keburukan. Ada orang nyuri misalkan, ada kasus pencurian, satu rumah kena kecurian, nggak ada bukti apapun, tapi jenengan salah satu orang yang melihat tentang perkara tersebut, dipanggil ke pengadilan, tapi jenengan sudah disuap dulu sama yang bersangkutan, sama yang nyolong ini tadi. Jangan ngomong loh ya, nanti tak kasih ini. Jenengan bersaksi dengan persaksian yang palsu, itu dosanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nggak butuh sama sholatnya orang model gitu, nggak butuh sama puasanya mereka, nggak butuh sama ibadah apapun yang mereka lakukan. Karena dari awal sudah bermasalah. Dari awal sudah bermasalah. Ini perkara-perkara yang muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Dan selanjutnya adalah al-muftirat atau mufattirat, wahiyya ma yubtilu asrus shaum, yaitu perkara yang membatalkan asal dari puasa. Ada 8 macam: ar-riddah, wal haid wan nifas, wal junun walau lahdah, wal yuma was sukar, wal jima, wa istimna, wal istiqa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang perkara yang membatalkan puasa secara keseluruhan. Jadi puasanya batal, pahala puasanya juga batal. Pahalanya batal, puasanya juga batal, illa bi'udhrin, kecuali kalau karena udzur. Kayak semacam haid nifas, ini kan udurnya puasa. Maka ketika mereka meninggalkan puasa ketika haid nifas, itu tidak membatalkan pahala puasa. Puasanya batal tapi pahala puasanya enggak batal. Wallahu a'lam bishawab.